Dari Mazmur 127 kita akan mengerti sebuah kebenaran bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat concern, sangat prihatin dengan generasi yang berikutnya. Saya ulangi, dari Mazmur 127 kita akan belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat concern, sangat perhatian dengan generasi yang akan datang, the next generation. Mari kita lihat ayat ini. Mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Dalam bahasa Indonesia ada terjemahan yang sangat salahnya, fatal salahnya. Kata lelaki itu harus dihapus, karena Tuhan tidak pernah diskriminasi dengan gender. Oke? Ini sangat salah terjemahannya. Sudah, sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Yahweh, dan buah kandungan adalah suatu upah. Mengapa Bapak kita berfirman begitu tegas tentang anak-anak? Saudara, anak-anak itu tidak sekedar dilahirkan, tetapi setiap mereka adalah pusaka daripada Tuhan. Heritage, warisan kekal daripada Bapa di surga. Tidak ada seorang pun manusia bisa membuat anak bukan di dunia ini. Betul tidak? Hanya Tuhan yang bisa buat kehidupan. Maka itu kita hargai anak-anak itu. Ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Mengapa Papa kita dengan implisit, dengan tegas bicara anak-anak pada masa muda? Karena kalau seorang manusia sudah makin dewasa dan menjadi tua, maka itu sulit untuk dibentuk atau diarahkan. Justru waktu masih muda itu sangat perlu untuk diarahkan. Saya akan memberikan saudara sebuah pemikiran di ayat yang keempat ini untuk mempermudah kita mengerti firman ini. Maaf kalau saya membandingkan ini, jangan ada yang tersinggung. Saudara, kalau saudara lihat ada anjing punya anak, atau ada kucing punya anak, atau ada babi punya anak, maaf ya saudara gak usah mikirin jadi apa lu nanti. Ngerti maksudnya? Kalau anak babi pasti dipotong, gak usah dipikirin lagi. Oke? Tapi anak orang, begitu anak itu lahir, orang tua harus mulai mikir, anak ini akan jadi apa nanti. Betul? Beda dengan anak binatang, beda. Hanya manusia yang punya kata destiny. Binatang tidak ada kata destiny itu. Sebab destiny binatang cuma satu. Dan gak ada dua, gak ada tiga. Tapi kalau manusia, kita melihat begitu banyak profesi atau skill yang ada dalam kehidupan setiap manusia. Nah, anak-anak itu nanti jadi apa? Itu sangat ditentukan oleh siapa yang menjadi orang tua buat anak itu. Nah, ayat 4 ini indah sekali. Seperti anak-anak di tangan pahlawan, anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saudara, kita tahu panah setajam apa dia, seruncing apa, selurus apa, sehebat apa. Satu anak panah, dia tidak akan jadi apa-apa, dan dia tidak akan kemana-mana kalau dia tidak punya seseorang yang membidikkan. Betul tidak? Saya punya istilah ini. Menjadi tua itu otomatis. Ya,
Saudara nggak usah pusing, kapan ya aku tua, dengan tua sendiri. Tapi menjadi orang tua, itu lain cerita. Saya nggak tahu dalam bahasa Inggris Pak Jaja akan ngomong bagaimana ini. Saya ulangi lagi. Menjadi tua itu otomatis. Harus didoakan kalau ada orang yang takut menjadi tua. Itu didoakan. Serius lah. Orang yang takut jadi tua, berarti dia sombong sekali dalam hidupnya. Serius. Kalau hari ini ada di antara saudara takut jadi tua, maju ke depan. Kita tumpang kaki, bukan cuma tumpang tangan atas orang itu. Karena dia sombong sekali. Saya pernah tahu orang yang takut menjadi tua itu, dia ingin jadi seperti Tuhan. Nggak bisa, kita pasti akan menjadi tua. Tapi menjadi orang tua itu nggak otomatis. Kita harus belajar, saudara. Betul, saudara setuju kata ini? Mengapa? Sebab menjadi orang tua itu tidak sekedar beranak. Maaf, saya pakai kata ini. Tapi setiap orang tua itu harus punya sasaran untuk anak-anak panahnya. Dan saudara lihat, satu keluarga punya 2 anak, punya 3 anak, punya 4 anak atau lebih. Maka anak-anak, tiap-tiap anak itu pasti punya destiny yang berbeda-beda. Ya atau tidak? Harus kita tahu arahnya kemana anak-anak ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat berurusan dengan generasi itu. Saudara beri tanda Mazmur 127, ya. Kita akan kembali ke situ nanti. Mari kita buka kitab Rut, pasal yang keempat, mulai ayat 18. Tahun 96, 97 antara itu saya lupa. Roh Kudus beri saya pewahyuan ayat ini. Dan ketika revelation itu datang kepada saya lewat Rut pasal yang keempat ini, sungguh seluruh arah pelayanan saya berubah sama sekali. Dan saya makin kuat dalam rencana Tuhan yang hebat ini. Ketika saya pertama membaca ayat ini, saudara, saya itu tertawa kepada Bapa di surga. Karena apa? Inilah satu-satunya perikop dalam Alkitab yang isinya 5 ayat, tetapi tidak ada kata-kata yang lain kecuali 2 kata saja. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nason. Nason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas. Boas memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Dan Isai memperanakkan Daud. Nah, ketika Roh Kudus suruh saya baca ayat ini, saya tuh tertawa. Saya bilang, Papa, pendeta mana bisa khotbah ayat ini? Karena cuma ada nama orang memperanakkan, nama orang memperanakkan, nama orang memperanakkan. Betul tidak, sir? Apa yang mau dikhotbahkan? Lalu saya tutup lagi Alkitab ini karena saya nggak ngerti. Roh Kudus suruh saya baca lagi. Ya, saya baca lagi. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hesron terus sampai selesai. Saya tutup lagi karena saya tidak mengerti apa arti ayat ini. Sampai 3 kali, saudara, saya baca karena Roh Kudus suruh saya baca. Saya tetap tidak ngerti juga. Ketika yang keempat, saya berkata, Papa, saya tuh nggak ngerti apa arti ayat ini. Ketika Roh Kudus bicara begini, Daniel, kamu hitung berapa generasi yang aku siapkan hanya untuk mendapatkan 1 orang, yaitu Daud. Nah, ketika pernyataan itu muncul, ini bulu kuduk saya berdiri.
Saya tahu ada sesuatu yang luar biasa. Dengar ini.